Selamat siang Bapak Andre Ilyas, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Imelda Flenis Cahaya, nomor BP 19 10 11 55 11 0104, kelas akuntansi 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari perkuliahan Sistem Informasi Manajemen, yaitu materi bab ke-13 tentang sistem pendukung keputusan. Yang pertama, saya akan membahas tentang informasi yang diperlukan pengambilan keputusan. Gambar segitiga ini menunjukkan tingkat pengambilan keputusan. Pada posisi puncak ada manajemen strategis, yang mana eksekutif mengembangkan tujuan umum organisasi, strategis, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Posisi kedua ada manajemen taktis, mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah, jadwal, anggaran, serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis untuk subunit di perusahaan. Yang ketiga, manajemen operasional. Anggota tim mandiri atau manajer operasional mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Lalu, struktur keputusan ada 3, keputusan tidak terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan keputusan terstruktur. Yang pertama itu keputusan tidak terstruktur, melibatkan situasi keputusan di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Contohnya, pengembangan teknologi baru dan perekrutan eksekutif. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk mengarah ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Contohnya, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian sediaan. Yang ketiga, keputusan terstruktur, yakni melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan dapat disebutkan lebih awal. Contoh dari keputusan terstruktur ialah keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang menentukan kelayakan lembur. Adapun karakteristik informasi, yang pertama ad hoc, tidak terjadwal, jarang, pencapaian ke depan, eksternal, dan ruang lingkup yang luas. Yang kedua, terspesifikasi, terjadwal, detail, sering, historis, internal, dan fokus sempit. Aplikasi kecerdasan bisnis. Aplikasi kecerdasan bisnis ialah aplikasi yang berdasarkan analisis informasi yang dipersonalisasi dan tersedia di situs manajemen pengetahuan dan teknologi dukungan keputusan. Gambar di samping ini merupakan gambaran aplikasi kecerdasan bisnis yang meliputi sistem dukungan keputusan, sistem manajemen informasi, pengambilan data atau data mining, pemrosesan analitis online, dan terakhir sistem manajemen pengetahuan. Berikut adalah penjelasan tentang sistem dukungan keputusan atau disebut dengan Decision Support Systems. Sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan model analitis, basis data khusus, wawasan dan penilaian dari pengambil keputusan itu sendiri, dan terakhir sebuah proses pemodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Komponen sistem dukungan keputusan atau DSS ialah, inilah gambarnya.
Komponen software ini terdiri dari model-model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analitis yang secara matematis menyatakan hubungan antar variabel. Misalnya, DSS dapat mencakup model pemrograman linier, model peramalan regresi ganda, atau model nilai sekarang penganggaran modal. Sistem manajemen informasi atau manajemen informasi sistem. Manajemen informasi sistem merupakan jenis yang sebenarnya dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Manajemen informasi sistem ini menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak keputusan manajerial. Laporan, tampilan, dan respon yang dihasilkan oleh sistem manajemen informasi menyediakan informasi yang telah diterapkan oleh para pengambil keputusan untuk mencukupi kebutuhan informasi. Adapun 4 alternatif laporan utama yang disediakan pada sistem informasi manajemen yakni yang pertama laporan terjadwal secara periodik, yang kedua laporan pengecualian, yang ketiga laporan permintaan dan tanggapan, yang keempat, laporan dorong. Pemrosesan analitis online memungkinkan manajer dan analis untuk secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah data yang detail dan terkonsolidasi dari berbagai sudut pandang. Sesi pemrosesan analitis online dilakukan secara online dan langsung dengan respon yang cepat ke permintaan manajer atau analisis sehingga proses analis atau pengambil keputusan tidak terganggu. Pemrosesan analitis online melibatkan beberapa operasional analitis dasar, termasuk konsolidasi, penggalian, dan pengirisan dan pemotongan. Pemrosesan analitis online menggunakan sistem dukungan keputusan, yaitu 4 jenis dasar aktivitas pemodelan analitis. Yang pertama analisis what if, yang kedua analisis sensitivitas, yang ketiga analisis cost seeking, yang keempat analisis optimalisasi. Analisis what if contohnya apa yang akan terjadi pada penjualan. Analisis sensitivitas contohnya mari kita potong iklan sebesar $100 secara berulang sehingga kita bisa melihat bagaimana hubungannya dengan penjualan. Yang ketiga, analisis goal seeking. Contohnya mari kita coba tingkatkan iklan hingga penjualan mencapai $1 juta. Yang terakhir, analisis optimalisasi. Contohnya, berapa jumlah terbaik dari iklan yang kita miliki dengan kondisi anggaran kita dan pilihan media. Selanjutnya, pengambilan data atau data mining. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dukungan keputusan bagi manajer dan profesional bisnis melalui sebuah proses yang disebut dengan knowledge discovery, penemuan pengetahuan. Pengambilan data atau data mining ini sebagai alat virtual untuk mengorganisasi dan eksploitasi sumber daya data perusahaan. Data mining menganalisis data bisnis history yang jumlahnya sangat besar yang telah disiapkan untuk analisis di gudang data korporat dan berusaha menemukan pola, tren, dan korelasi yang tersembunyi di dalam data yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerja bisnisnya. Software dari data mining dapat melakukan regresi pohon keputusan, jaringan syaraf, deteksi kelompok, atau analisis keranjang pasar untuk bisnis. Pada pengambilan data atau data mining ini, prosesnya dapat menunjukkan pola pembelian, menyingkap tendensi pelanggan, memotong biaya yang berlebihan atau tumpah tindih, atau menunjukkan peluang dan hubungan yang menguntungkan namun tidak terlihat. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang mengkombinasikan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem dukungan keputusan.
Tujuannya untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas berkaitan dengan informasi tentang sebuah faktor keberhasilan penting bagi perusahaan. Sistem informasi eksekutif menggabungkan berbagai fitur sistem manajemen informasi dan sistem pendukung keputusan. Dalam sistem informasi eksekutif, informasi ditampilkan dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan eksekutif yang menggunakan sistem tersebut, yaitu menekankan tampilan grafis, kemampuan untuk drill down atau menggali, menekankan pada analisis tren, dan laporan pengecualian. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan sebagai pengguna teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Sistem manajemen pengetahuan mencakup praktek, kebijakan, dan solusi bisnis terbaik pada proyek. Sistem ini diperkenalkan sebagai pengguna TI untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Bagi banyak perusahaan, portal informasi perusahaan adalah jalan masuk ke intranet korporat yang bertindak sebagai sistem manajemen pengetahuan. Oleh sebab itu, portal seperti ini disebut portal pengetahuan perusahaan oleh pemasoknya. Yang terakhir, teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Aplikasi artificial intelligence ada 6, ada sistem pakar, jaringan neural, logika fuzzy, algoritma genetika, virtual reality, dan agen intelijen. Aplikasi mulai dari sistem pakar. Sistem pakar itu suatu sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuannya tentang suatu area aplikasi sebagai suatu konsultan ahli bagi pemakai akhir. Jaringan neural, jaringan yang digunakan untuk mempelajari karakteristik atau mengenali pola dan hubungan di dalam memproses data itu. Yang ketiga, logika fuzzy. Logika yang digunakan untuk memproses data yang tidak sempurna dan dengan cepat menyediakan pendekatan dan dihasilkan solusi yang bisa diterima. Algoritma genetika berfungsi menirukan suatu proses evolusioner yang terus sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian suatu masalah. Virtual reality. Virtual reality ini menciptakan suatu dunia maya untuk mencari pengalaman melalui suatu tinjauan, pendengaran, dan sentuhan. Yang terakhir, agen intelijen. Agen intelijen ini suatu perangkat lunak pengganti yang dapat memenuhi suatu kebutuhan aktivitas. Teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis ini merupakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Tujuan kecerdasan artifisial ialah mengembangkan komputer yang dapat berpikir serta melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan sesuatu. Ini adalah domain kecerdasan artifisial. Artificial intelligence digolongkan menjadi 3, ialah cognitive science application, robotic application, dan natural interface application. Cognitive science application itu ada expert systems, fuzzy logic, kinetic algorithms, neural networks. Sedangkan kalau robotic application ada persepsi visual, indera peraba, ketangkasan, dan navigasi. Natural interface applications ada bahasa alami, pengenalan bicara, interface multisensor, dan virtual reality. Demikianlah presentasi saya tentang materi sistem pendukung keputusan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama presentasi saya. Sekian semua dan terima kasih.